Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 analisis dan perancangan perusahaan. Eh, Kami akan menjelaskan apa produk yang akan kami buat. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Sarmila Tuanika dan anggota kelompok saya Hadid Rizky Rahman, Arsyad Alfarabi Akhir, Arya Desta Ramadan, dan Rehan Fadila. Mungkin di sini saya selaku General Manager akan menjelaskan sedikit produk yang akan kami buat. Produk yang akan dibuat itu ialah produk wallet cash smartphone. Jadi produk ini adalah penggabungan antara dompet dan juga cash smartphone. Menurut saya produk ini sangat mengikuti perkembangan zaman yang menginginkan segala sesuatu itu lebih simpel. Mungkin dari bahan yang digunakan dari produk ini adalah kulit sintetis, dan menurut saya penggabungan antara dompet dan cash smartphone ini akan banyak diminati oleh kalangan remaja. Perkenalkan, saya Arya Desta Ramadan sebagai manajer pemasaran di perusahaan Wallet Cash Smartphone. Sebelum pengembangan produk ini, kami telah melakukan analisis potensi pasar terlebih dahulu, di mana kami temukan bahwa remaja hingga dewasa memiliki ketergantungan terhadap handphone, dan pada zaman sekarang penggunaan uang tunai sangat minim. Untuk itu kami lakukan inovasi produk. Kami ciptakan inovasi produk yaitu gabungan antara dompet dan cash handphone, sehingga kami yakini penggabungan produk ini akan memudahkan para penggunanya, yaitu yang pertama dalam menghemat tempat dan lain-lain. Dalam pengembangan produk ini kami lakukan pemasaran dengan metode STP, yaitu segmenting, targeting, and positioning, di mana dalam segmenting demografi yaitu usia, kami targetkan produk ini yaitu untuk usia 25 tahun ke atas. Dengan geografik yaitu di daerah perkotaan, dengan psikografik ditujukan kepada kalangan atas dan menengah. Dengan tingkah laku yaitu masyarakat inginnya sesuatu yang simpel dan inovasi. Targeting kami yaitu target utama penjualan yaitu remaja hingga dewasa yang peduli dengan inovasi dan memiliki gaya hidup yang efisien. Dalam positioning ini memiliki fitur yang memudahkan dan mengefisiensi ruang penyimpanan konsumen. Dari segi kualitas, memiliki kelebihan air yang akan menjaga kualitas produk. Lainnya kami menggunakan metode marketing mix, di mana dalam produk ini memiliki variasi berupa bentuk dan warna dengan kualitas terbaik, desain produk yang unik, dan manfaat produk ini sebagai cash sekalian dompet. Dalam kelebihan, produk ini memiliki desain yang unik dan bisa custom bentuk dan warna. Untuk harga, kami telah melakukan analisis persaingan terlebih dahulu, yaitu untuk harga kami menetapkan harga 50-60 ribu sesuai dengan modal, bahan baku dan lain-lainnya, dan sesuai harga pasar yang berada di pasaran. Untuk tempat kami lakukan produksi yaitu di daerah Bandar Buat, yaitu daerah tersebut dekat dari pasar Bandar Buat, PT Semen Padang, dan kampus Universitas Andalas, di mana kami prediksi dalam pemasaran produk secara langsung akan memiliki banyak potensi penjualan yang tinggi, sehingga kami prediksi akan meningkatkan laba dari penjualan. Untuk promosi, kami tidak hanya melakukan secara offline, tetapi kami juga melakukan secara online, yaitu kami membagikan brosur atau promotion yang diposting di media sosial, iklan media sosial, dan endorse dan konten lainnya menggunakan fitur-fitur Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Perkenalkan, nama saya Arsyad Alfarabi Akhir, saya selaku manajer teknik dan produksi. Pada penjualan wallet cash smartphone di sini, fokus saya itu terhadap aspek teknis dan juga teknologi. Kami melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan pasar penjualan pada produk wallet cash smartphone. Di antaranya adalah yang pertama, kami melakukan peramalan produksi, di mana peramalan produksi di sini dilakukan dengan menggunakan data historis penjualan pada aplikasi Shopee. Ramalan dilakukan untuk memberikan gambaran permintaan terhadap produk wallet cash smartphone ini di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kami melakukan analisis lokasi, di mana lokasi penjualan pada produk wallet cash smartphone di sini yang terpilih adalah yang dekat dengan market ataupun pasar. Hal ini ditetapkan karena pertimbangan bahan baku wallet cash smartphone yang mudah didapatkan, sehingga lokasi yang dekat dengan pasar ataupun market akan jauh lebih baik bagi kelangsungan bisnis kami. Kemudian selanjutnya adalah tata letak produksi, di mana tata letak produksi pada
Rantai produksi kami yang kita rancang dan kami susun adalah membentuk pola U. Hal ini dilakukan agar meminimalisir jarak dan juga waktu pada proses pengukuran, pemotongan, perakitan hingga menjadi produk akhir. Pada rantai produksi Wallcast Smartphone di sini kami memiliki 3 stasiun kerja, yaitu yang pertama pengukuran, yang kedua pemotongan, dan yang ketiga adalah perakitan. Kemudian selanjutnya kami menetapkan kapasitas produksi dengan hari kerja per bulannya yaitu 20 hari dan juga jam kerja per harinya adalah 8 jam. Dengan total pekerja yang kami miliki adalah 3 staf produksi dengan masing-masing 1 pada tiap SK. Kemudian waktu produk yaitu selama 40 menit. Kemudian kapasitas kerja yaitu 480 jam per hari. Dengan waktu baku produk yaitu 0,75 jam, dan juga kapasitas produksi yang bisa kami hasilkan yaitu 840 unit per bulan. Kemudian adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam memproduksi Wallcast Smartphone di sini adalah yang pertama kain, gunting dan juga cutter, staples, palu dan jarum, benang, penggaris dan juga pensil. Dengan bahan yang kami jual yaitu adalah jarum, kulit sintetis dan juga lem. Kami menggunakan bahan yang berkualitas agar konsumen puas dan juga produk Wallcast Smartphone di sini bisa digunakan dalam waktu yang lama. Dengan dilakukannya analisis SWOT di sini dilakukan dengan tujuan untuk membantu dan juga menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Tanpa adanya informasi dari SWOT, kami tidak bisa mengetahui potensi pasar dan juga peluang pasar yang dapat dimanfaatkan. Baik, perkenalkan saya Hadid Reski Rahman sebagai manajer personalia pada perusahaan ini. Yang kita ketahui badan usaha pada perusahaan ini yaitu Wallcast Smartphone, yang dimana Wallcast Smartphone ini dapat membantu penggunanya dalam masalah kepraktisan. Jadi penggunanya tidak perlu khawatir smartphone atau gadgetnya hilang dan kartu penting-pentingnya hilang. Dan juga Wallcast Smartphone ini menjadi style di era sekarang ini. Lalu perencanaan kerja yang kami lakukan itu adalah rentangnya per 1 tahun. Hal ini dilakukan agar dapat memudahkan dalam perubahan rencana kerja pada Wallcast Smartphone. Lalu struktur organisasi pada perusahaan ini yaitu terdiri dari 1 direktur dan 5 manajer atau kepala departemen beserta stafnya, yaitu manajer departemen keuangan, manajemen departemen produksi, manajer departemen hukum dan lingkungan, manajer departemen personalia, dan manajer departemen pemasaran. Lalu melakukan koordinasi, implementing, dan controlling. Pada perusahaan Wallcast Smartphone ini, koordinasi dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang telah dibuat atau dirancang sebelumnya, di mana setiap masing-masing bidang berada di bawah naungan direktur dan staf tentunya berada di bawah naungan kepala departemen atau manajer. Pada pelaksanaan implementasi Wallcast Smartphone ini, maka setiap kepala departemen harus memastikan seluruh kebijakan yang telah dibuat diterapkan dengan baik sehingga dapat menghasilkan produk yang tentunya berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Lalu melakukan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan yang dilakukan pada perusahaan ini yaitu pelatihan on the job, di mana karyawan dilatih sesuai job masing-masing. Misalnya karyawan yang bekerja pada bagian produksi dilatih cara menggunakan alat dan mesin-mesin untuk proses produksi, dan dilatih cara memproduksi produk Wallcast Smartphone. Karyawan juga dilatih bekerja sama dalam tim agar dapat meningkatkan kemampuan teamwork karyawan. Lalu ada keselamatan atau kesehatan kerja yang harus dilihat atau dipentingkan di sini. Keselamatan dan kesehatan kerja sangat diperhatikan pada proses produksi atau pembuatan produk tentunya, karena dalam proses produksi terdapat banyak penggunaan alat yang tajam. Perusahaan juga menjamin kesehatan karyawan dengan memberikan asuransi keselamatan kerja pada karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan. Jadi di sini kerangka acuan adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian andal. Jadi ruang lingkup kajian andal ini meliputi penentuan dampak
penting yang akan dikaji secara lebih mendalam. Di Indonesia ini proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Jadi kewajiban AMDAL mengacu kepada Peraturan Menteri Negara LH nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Jadi dalam pasal 2 Permen LH nomor 5 tahun 2012 menjelaskan setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Selanjutnya ada rencana pengelolaan lingkungan. Jadi rencana pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan suatu rencana tindak lanjut untuk mengelola dampak penting yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas dari proyek. Jadi yang pertama itu ada tahap prakonstruksi. Tahap prakonstruksi ini merupakan suatu tahapan proyek yang kegiatannya termasuk kegiatan-kegiatan non teknis seperti kegiatan pembebasan lahan dan pemindahan penduduk. Selanjutnya itu ada tahap konstruksi. Jadi tahap konstruksi ini merupakan tahapan proyek di mana kegiatan berupa pelaksanaan fisik, konstruksi, hasil rumusan perencanaan teknis. Jadi dampak lingkungan yang akan dikelola itu seperti perubahan pengelolaan sampah, sisa bahan produksi produk, dan selanjutnya periode pengelolaan lingkungan hidup. Jadi yang dilakukan selama kegiatan produksi atau perusahaan. Tahap yang ketiga itu ada tahap pasca konstruksi. Pasca konstruksi itu merupakan tahapan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Selanjutnya ada rencana pemantauan lingkungan. Jadi yang pertama di situ adalah lokasi pelaksanaan. Jadi rencana pemantauan lingkungan hidup ini adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha atau kegiatan. Jadi rencana pengelolaan lingkungan untuk produk yang dilakukannya pemantauan terhadap limbah dari sisa kain dan kulit sintetis yang tidak digunakan lagi untuk memproduksi wallet ke smartphone ini agar tidak berdampak pada lingkungan. Selanjutnya usaha kelola lingkungan. Usaha kelola lingkungan pada limbah dapat dilakukan berupa pengelolaan limbah yang menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Pengelolaan limbah dari produk dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sesuatu yang memiliki nilai guna, dan pemanfaatan limbah dari wallet ke smartphone ini dapat menghasilkan beberapa produk yang lebih berguna. Baiklah, saya Rehan Fadila sebagai manajer keuangan akan menyampaikan aspek finansial. Aspek finansial dapat diketahui dari biaya perizinan, biaya alat dan bahan, biaya gedung, biaya inventaris. Dari biaya tersebut kita dapat menentukan kebutuhan perusahaan, yaitu memerlukan 75 juta biaya investasi. Selanjutnya itu menghitung biaya overhead dari jumlah biaya listrik, biaya indirect material, indirect labor, biaya administrasi, penyusutan aset. Diketahui jumlahnya itu sebesar 21.543.000. Selanjutnya menghitung biaya harga pokok produksi. HPP per unitnya yaitu sebesar 82.000 dan HPP-nya itu sebesar 98.000 dengan keuntungan 20%. Selanjutnya itu menghitung BEP yang dilakukan terlebih dahulu, yaitu menghitung fixed cost dan variable cost-nya. BP dihitung untuk mengetahui keuntungan dari banyaknya produk yang terjual. Jadi perusahaan akan untung pada saat penjualan melebihi 782 unit per produknya. Selanjutnya yaitu laporan arus kas perusahaan atau cash flow-nya, yaitu dengan rencana produksi per bulan 640 unit dan didapatkan kas tersedia pada akhir bulan yaitu sebesar 443 juta. Selanjutnya itu menghitung payback period. Contohnya itu investasi dibagi dengan kas per tahun, yaitu 75 juta dibagi dengan 434 juta. Dapatkan hasilnya itu 1,746 dan dibulatkan yaitu dapatkan nilai payback periodnya 2 bulan. Jadi perusahaan dapat memiliki uang investasi dalam kurun waktu 2 bulan dengan catatan semua produk habis terjual. Selanjutnya itu menghitung MPV dengan R1-nya itu 1%, R2-nya 2%, maka dapatkan MPV-nya sebesar 360 juta. Karena MPV bernilai positif maka investasi layak dilakukan. Dan selanjutnya itu menghitung PI, Probability Index. Jika PI-nya lebih dari 1 maka usulan diterima, jika PI-nya kecil dari 1 maka usulan ditolak. PI yang dapatkan yaitu
75 juta dibagi dengan 48 juta dapatkan 1,54. Karena PI-nya lebih dari 1 maka investasi diterima. Selanjutnya menghitung IRR dengan rumus yaitu IRR sama dengan I1 ditambah dengan NPV dibagi NPV1 kurang NPV2 dikali dengan I2 dikurang I1. Dari perhitungannya dapatkan nilai IRR-nya sebesar 1,341. Sekian